Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Falsafah Kefarmasian dengan tema peranan farmasis, adik-adik. Tema setelah UTS. Langsung kita mulai ke materi kita. Bagaimana peranan farmasis atau apoteker di dalam percaturan apoteker secara global dan internasional. Di Indonesia kita memuat definisi terkait pekerjaan kefarmasian ataupun definisi dari tenaga kefarmasian itu ada di dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009. Jadi walaupun tahunnya lama 2009 tapi peraturan ini masih relevan atau masih belum ada penggantinya sampai tahun 2023 ini. Kita mulai dari pekerjaan kefarmasian. Apa itu? Pekerjaan kefarmasian yaitu suatu kegiatan di mana di dalamnya ada pembuatan dari suatu sediaan farmasi, yang mana tidak hanya kegiatan pembuatannya saja, tetapi termasuk di dalamnya adalah pengendalian mutu juga, kemudian pengamanannya, kemudian pengadaannya jika itu sediaan yang sudah jadi ataupun pengadaan dari bahan baku yang akan dibuat, kemudian setelah dibeli itu bagaimana penyimpanannya tetap harus kita yang mengontrol penyimpanan. Kemudian setelah disimpan bagaimana pendistribusiannya atau penyaluran obatnya ke tempat-tempat yang memang ingin obat itu dipakai. Kemudian setelah obat itu sampai di tempat-tempat di mana akan dipakai, misalnya di suatu apotek ataupun instalasi farmasi maupun di klinik, kita juga sebagai apoteker harus mengelola obat tersebut. Bagaimana jika ada resep dari dokter, dari sisi screening terhadap resepnya sampai pelayanan obat itu jadi disajikan, kemudian diberikan kepada pasien dan disertai dengan pelayanan informasi obat kepada pasien tersebut. Itu kalau obat-obat itu ada di suatu fasilitas kesehatan. Dan satu lagi yang harus kita lakukan jika ada bahan obat ataupun obat tradisional di suatu industri, IOT maupun IKOT, industri kecil maupun industri obat tradisional, kita sebagai apoteker bertanggung jawab untuk bagaimana obat-obat itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan sifat-sifat dari bahan tersebut. Nah, inilah secara keseluruhan pekerjaan kita sebagai seorang farmasis atau apoteker nantinya. Dari hulu ke hilir, mulai dari pengamanan, mulai dari pengendalian mutunya itu adalah tugas kita. Kemudian eh, siapa yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian ini? Yaitu ada dua. Yang pertama apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Jadi tenaga kefarmasian dalam hal ini adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Kemudian siapa saja tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Yuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian secara definisi kalau tadi kan secara apa namanya pekerjaannya. Kita ke pelayanan kefarmasian. Ada definisi pelayanan kefarmasian apa itu? Yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi tenaga kefarmasian dalam hal ini melakukan pelayanan kefarmasian. Ya. Apa saja pelayanan kefarmasian? Yaitu di dalamnya juga ada pengelolaan sediaan farmasi dan juga pelayanan farmasi klinis kepada pasien yang intinya untuk mencapai peningkatan mutu kehidupan pasien itu.
Kemudian dari sisi definisi tadi tenaga kefarmasian sudah kita tahu ada apoteker dan asisten apoteker. Apa itu apoteker? Apa itu asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian? Jadi definisi dari apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang sudah lulus, nanti teman-teman itu akan menjadi seorang sarjana farmasi dan melanjutkan kuliah nanti profesi apoteker setahun, barulah Anda akan disumpah menjadi seorang apoteker. Jadi hanya lulus sarjana farmasi saja tidak cukup ya. Anda harus melanjutkan kuliah ke apoteker, profesi ini ya. Seperti halnya notaris yang seorang profesi, seperti halnya dokter yang juga profesi, sarjana kedokteran, lulus sarjana kedokteran, dia harus melanjutkan ke profesi kedokterannya untuk bisa disebut dengan dokter itu teman-teman. Apoteker pun sama. Jadi sarjana farmasi lulus baru melanjutkan ke apoteker. Kalau tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, terdiri dari apa saja, yaitu sarjana farmasi, kemudian ahli madya farmasi, kemudian analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau disebut juga dengan asisten apoteker. Tenaga terakhir ini adalah SMF atau sekolah menengah farmasi ya, settingan SMA. Ini sekarang bukan lagi TTK tapi dia asistennya dari TTK. Jadi apoteker punya asisten yaitu tenaga teknik kefarmasian, tenaga teknik kefarmasian punya TTK yaitu lulusan SMA, lulusan SMF ya, disebut dengan analis menengah farmasi. Tuh. Itu ya. Kita lanjut. Oke. Apa tujuan diatur pekerjaan kefarmasian? Ya. Mengapa pemerintah mengatur apa saja yang menjadi tugas seorang apoteker dan asisten apoteker? Ada 3 tujuannya ya teman-teman. Satu, memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Jadi kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah kebutuhan nomor satu. Kita harus melindungi kepentingan masyarakat agar terhindar dari praktek-praktek yang tidak perlu ataupun yang malpraktek dari kita sebagai tenaga kefarmasian. Itulah mengapa harus standar apa yang kita eee, lakukan kepada pasien dari sisi pengobatan. Yang kedua, untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan. Jadi kita mempertahankan dan meningkatkan mutu. Sehingga apa yang dilakukan seorang apoteker di Jawa maupun di luar Jawa maupun di daerah-daerah terpencil itu sama. Karena apa? Karena sudah ada standar dari pekerjaan kefarmasian ini. Yang terakhir, tujuan dari pengaturan pekerjaan kefarmasian adalah memberikan kepastian hukum bagi pasien sebagai penerima layanan dari masyarakat secara keseluruhan dan tenaga kefarmasian. Jadi karena sudah ada suatu standar dalam pekerjaan kefarmasian ini, maka ada kepastian hukum bahwa tugasnya pasien adalah ini, tugasnya apoteker adalah ini, tugasnya masyarakat secara umum adalah ini. Itulah fungsi dari pengaturan pekerjaan kefarmasian. Oke, eee, dalam hal ini pekerjaan kefarmasian seperti yang sudah disebutkan di definisi awal ada apa namanya, hal-hal yang sifatnya runtut ya, ada 4 secara garis besar, mulai dari, produksi sediaan farmasi tadi, produksi jika ini di pabrik, kemudian pengadaan sediaan farmasi, baik itu berupa bahan baku yang akan diproduksi di pabrik maupun obat jadi yang sudah diproduksi pabrik, kita akan adakan untuk dilayankan di klinik, apotek maupun rumah sakit. Kemudian distribusi, sesudah diadakan, didistribusikan. Distribusi atau penyaluran sediaan farmasi kepada tempat-tempat yang membutuhkan bahan tersebut untuk disediakan. Kemudian jika sudah didistribusikan atau ada di suatu fasilitas pelayanan kesehatan, kita akan layankan sediaan tersebut kepada masyarakat. Itu ya. Jadi ada 4 lingkaran pekerjaan yang simultan dalam hal ini saling berhubungan. Oke, kita lanjut. Kemudian di samping konsep pekerjaan kefarmasian kalau itu di Indonesia, di dunia secara global itu ada yang namanya
konsep Star of Pharmacies. Star of Pharmacies itu sudah ada 3 sampai saat ini ya. Ada 7 Star of Pharmacies, ini 7 bintang, 7 bintang yang harus dilakukan oleh seorang farmasis atau apoteker. Jadi istilah pharmacist itu ada secara global ya di dunia, istilah apoteker adalah pharmacist. Kemudian istilah ini muncul di tahun 2014. Oleh siapa? Oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Setelah 7 bintang untuk peningkatan dari fungsi apoteker, maka dilanjutkan dengan 9 bintang atau 9 star of pharmacist. Itu 3 tahun setelah 7 star itu tercetuslah 9 Star of Pharmacist tahun 2017. Siapa yang mencetuskan? WHO tetap atau Badan Dunia Kesehatan Dunia dan FIP. FIP ini adalah organisasi profesi apoteker sedunia. Ya. Jadi kalau Indonesia ada Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI, kalau secara internasional negara-negara itu membentuk FIP, gitu ya. Jadi WHO dengan FIP mencetuskan Nine Star of Pharmacies. Kemudian karena perkembangan global juga, akhirnya Nine Star of Pharmacies ditambah menjadi 10 atau 10 Star of Pharmacies, yang mana muncul 3 tahun dari tahun 2017 dari Nine Star ke 10 Star. Itu siapa pencetusnya? Masih WHO dan FIP. Apa itu konsep Star of Pharmacies? Yaitu adalah suatu konsep untuk apoteker di seluruh dunia. Jadi ini suatu ide atau konsep ya, kesepakatan untuk satu, meningkatkan kualitas praktik apoteker. Memang akan selalu diupdate, tidak monoton sehingga akan ketinggalan zaman. Yang kedua, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kefarmasian. Jadi jika dulu hanya 7 peran, maka semakin hari peran itu harus dinaikkan. Itulah mengapa jumlahnya bertambah, peran-peran yang harus kita mainkan sebagai seorang apoteker. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran apoteker dalam sistem kesehatan. Nah, itu ya fungsi yang ketiga. Jadi intinya kualitas dari praktik kita sebagai apoteker harus ditingkatkan dengan cara selalu mengupdate apa-apa yang pengetahuan maupun peran dari seorang apoteker. Ini konsep Star of Pharmacist. Kita lanjutkan. Kita mulai dari 7 Star of Pharmacist ya, teman-teman. Ada istilah-istilah yang mungkin masih rada asing, tapi tidak apa-apa, ini akan nanti bisa kita terus-menerus kita sosialisasikan sehingga akan terbiasa kita untuk tahu apa itu peran konsep 7 Star. Jadi 7 Star of Pharmacy, konsep yang dikembangkan seperti tadi di slide sebelumnya. Siapa yang mengembangkan? Ini WHO pada tahun 2014. Menggambarkan peran apoteker dalam pelayanan kesehatan. Nih, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. WHO Concept of 7 Star. Mulai dari mana? Dari mana saja boleh. Jadi kita oleh WHO peran kita ada di mana? Sebagai apa? Sebagai siapa? Bahwa kita adalah seorang caregiver. Apa itu caregiver? Care itu pelayanan, giver itu pemberi. Jadi kita adalah seorang pemberi pelayanan di bidang obat-obatan. Seluhur ini fungsi kita di masyarakat dalam pelayanan. Jadi Anda harus sadar bahwa Anda adalah seorang caregiver, pelayanan, pemberi pelayanan. Oke? Dokter pun adalah seorang caregiver. Perawat pun adalah seorang caregiver. Dan kita termasuk di dalam salah satu caregiver tersebut. Yang kedua, kita adalah seorang decision maker, membuat keputusan di dalam pengobatan. Kita yang bisa memutuskan obat apa yang akan kita berikan ke pasien, kemudian mengapa tidak diberikan obat A, mengapa obat B, ya karena kita yang memutuskan dari sisi keilmuan kita. Oke. Kemudian yang ketiga, seorang komunikator atau pemberi pesan. Semoga teman-teman masih ingat dengan pelajaran saya terkait komunikasi, bahwa ada 2 dalam hal ini yang berperan di dalam suatu komunikasi, yaitu seorang komunikator dan komunikan.
Eh, apa itu komunikator? Yaitu seorang pemberi pesan. Kita memberikan pesan kepada pasien, kepada masyarakat dalam menyebarkan hal-hal terkait obat. Message-nya adalah tentang obat. Siapa menerimanya? Yaitu komunikan. Siapa komunikannya dalam hal ini adalah pasien secara individu maupun masyarakat secara umum. Itulah fungsi kita sebagai komunikator. Kita juga adalah seorang manajer. Jika kita adalah di suatu fasilitas kesehatan di unit farmasi, baik itu kita sebagai kepala, baik itu kita di apotek sebagai seorang penanggung jawab, maka kita adalah seorang manajer. Kitalah yang mengelola obat-obatan di dalamnya, kita yang juga mengelola sumber daya manusia di dalamnya, kita juga mengelola sumber daya lainnya selain obat dan manusia di dalamnya. Jadi kita adalah manajer di tempat kita bekerja. Yang lain adalah seorang leader. Otomatis kita juga menjadi seorang manajer secara keseluruhan, kita adalah seorang leader di suatu tempat tersebut. Dan memang farmasis di tempat bekerja adalah juga seorang manajer dan juga merangkap seorang leader. Dia memimpin asisten apoteker, administrasi, dan pegawai-pegawai lain dengan spesifikasi yang lain, spek lain di dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan di unit farmasi, kita yang memimpin mereka. Kemudian kita adalah seorang teacher. Teacher, guru, bisa berupa dosen, bisa guru. Nah, jadi bisa seorang widya suara. Jadi kita ini juga harus berperan sebagai teacher, pengajar. Untuk apa? Untuk menyebarkan apa yang kita punya kepada orang banyak. Baik kepada siswa, seperti yang saya lakukan sekarang sebagai dosen, ataupun kepada masyarakat sebagai seorang penyuluh terkait obat, maupun siswa-siswa lain. Tuh. Kemudian kita jadi orang lifelong learner, atau apa itu lifelong learner? Learner itu orang pembelajar. Pembelajar seumur hidup. Kita itu memiliki ilmu terkait obat yang akan update setiap saat. Ilmu kefarmasian update, seperti halnya ilmu kedokteran yang tidak berhenti, ilmu terkait obat baik itu bentuk sediaan yang selalu di-upgrade oleh pabrik-pabrik, maupun terkait adanya obat baru yang selalu diproduksi, adanya antibiotik baru yang selalu dibuat. Kita adalah pembelajar terkait ini. Kita harus selalu tahu perkembangannya. Itu. Oke, kita lanjut. Ini konsep 7 star yang pertama. 7 peran terkait farmasis. Tahun 2017, seperti yang saya sebutkan di bagian tadi, 9 star of pharmacist muncul. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan peran apoteker dalam pelayanan kesehatan yang muncul pada tahun 2017. Ini memperbaharui 7 Star of Pharmacist oleh WHO dan dicetuskan bersama dengan FIP. Ya, pada tahun 2014 WHO sendirian mencetuskan 7 Star of Pharmacist. Tahun 2017 WHO dan FIP mencetuskan konsep 9 Star of Pharmacist, di mana perubahannya tadi caregiver ada, kemudian decision maker ada, komunikator sudah ada, leader ada, manager ada, long life uh, learner ada, teacher ada. Bagaimana, di manakah perbedaannya? Yaitu di dua peran ini, yaitu kita tambah kita seorang peneliti atau researcher dan seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Jadi dua peran yang ditambahkan oleh WHO dan FIP, kita adalah juga seorang peneliti. Kita peneliti di mana? Bisa di kampus, di lab kampus, maupun di perusahaan farmasi, maupun di lembaga-lembaga penelitian. Apa yang diteliti? Ya terkait obat. Jadi untuk membuat suatu obat baru ataupun suatu bahan obat, kitalah yang tahu betul sifat-sifat dari bahan obat sehingga perlu kita melakukan penelitian. Itulah mengapa peran kita juga akhirnya ditambah sebagai seorang peneliti. Yang selanjutnya nomor 9, kita berperan sebagai pengusaha. Ini jika kita membuka
sebuah apotek maupun pabrik farmasi maupun pabrik bahan baku obat, kita di situlah yang dianggap sebagai seorang entrepreneur, tuh ya. Kita mengonsep dari awal apa saja yang harus kita lakukan untuk usaha-usaha yang akan kita buka tersebut dan kita mampu untuk itu. Karena apa? Obat-obatan yang kita gunakan sebagai penyembuh dari pasien bisa kita garap sebagai bisnis di dalam perlakuan barangnya, tetapi konsep pengelolaannya juga akan memakai konsep sosial juga. Jadi satu sisi barang itu kita lakukan sebagai obat barang dan dalam pengelolaannya kita harus memikirkan titik sosialnya juga kepada pasien. Tuh. Setelah 9 peran tadi, konsep 10 star of pharmacist, 9 star of pharmacist, kita terbaru mempunyai konsep 10 star. Konten Star ini muncul pada tahun 2010. Setelah sebelumnya Nine Star lah yang ada. Jadi ini merupakan pembaharuan dari Nine Star yang muncul pada tahun 2017 dan Ten Star muncul pada tahun 2020. Ini salah ya. Jadi ini 2020, nanti akan kita revisi sebelum saya share kepada teman-teman. Titik mana? Ini caregiver sama, decision maker sama, komunikator, manager, long life learner, teacher, leader, researcher, entrepreneur sudah sama. Apa yang bertambah? Yaitu ada di agent of positive change. Kita sebagai seorang apoteker diharapkan menjadi seorang agen perubahan yang positif di masyarakat. Apa itu agen perubahan yang positif? Yaitu kita bisa mengubah pola pikir masyarakat dari yang kurang menjadi lebih baik, dan hal itu untuk hal-hal yang bersifat positif, bukan hal-hal yang sifatnya destruktif ataupun merusak. Itu peran kita ya, menjadi agent of positive change, agen perubahan yang positif. Tentunya teman-teman tahu definisi ini secara harfiah. Jadi intinya menjadi seorang panutan yang baik, baik itu di skala kecil keluarga kita maupun di masyarakat maupun tempat kerja kita. Itu ya peran apoteker. Oke, kita lanjut. Dalam ini di dalam slide yang ini saya akhirnya memberikan perbandingan peran 7, 9 dan 10 star pharmacist, termasuk apa definisi dari peran tersebut. Jadi perannya itu ditulis dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Tapi ini mudah sekali untuk dipahami. Mulai dari caregiver tadi sudah saya sampaikan. Caregiver penjelasannya ini ya, bahwa kita sebagai seorang caregiver memiliki kepedulian untuk memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada pasien dan masyarakat luas. Bagaimana peran kita sebagai seorang caregiver? Jadi kita memberikan informasi dan edukasi kepada pasien tentang obat dan penggunaannya serta memantau penggunaan obat tersebut sesudah diberikan kepada pasien. Itulah fungsi kita sebagai seorang caregiver. Kita adalah pemberi pelayanan kefarmasian yang terbaik kepada masyarakat. Karena siapa lagi yang menguasai obat kalau enggak kita sebagai seorang apoteker. Yang peran kedua tadi, decision maker, mampu membuat keputusan yang tepat. Jadi peran kita sebagai seorang decision maker, kita harus mampu membuat keputusan yang tepat dan terukur terkait pekerjaan kefarmasian. Kita harus bisa membuat keputusan terkait pemilihan obatnya, dosis obatnya atau terapi obatnya kepada pasien. Karena dokter, kalau di suatu fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, dokter akan memberikan umpan kepada kita jika ada beberapa pilihan obat, kita yang saling berdiskusi, sharing obat mana yang bisa kita pilihkan untuk pasien tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pasien. Nah, itulah mengapa kita disebut dengan decision maker. Kita juga seorang komunikator. Kita harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan pasien, kemudian profesi kesehatan lainnya, jadi bukan hanya pasien saja ya, tetapi dengan profesi kesehatan lain, baik itu dokter, bidan, perawat, ahli gizi, maupun di laboratorium, dan juga kepada masyarakat luas.
apoteker sebagai seorang komunikator atau pembawa pesan, kita memberikan informasi tentang obat dengan cara yang mudah dan dipahami oleh penerima informasi. Jangan bertele-tele. Jangan kalau bisa sulit kenapa dimudahkan, kita harus kalau bisa mudah kenapa dipersulit itu. Kemudian manajer. Kita harus mampu mengelola sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun informasi dalam pelayanan kefarmasian. Jadi kita tugasnya adalah memastikan bahwa pelayanan kefarmasian berjalan dengan lancar dan efisien. Itulah gunanya manajer. Oke, ini baru 4 ya. Oke, kita lanjut. Ini. Yang pertama, lembar pertama adalah 4. Kita lanjut. Lembar kedua ada 3, yaitu lifelong learner, teacher atau edukator, dan leader. Apa itu learner? Saya bilang sampai seumur hidup kita harus selalu belajar dan mengembangkan diri dengan cara mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian tetap menerapkannya ya. Jadi bukan hanya belajar tapi menerapkannya dalam praktik kefarmasian. Kemudian teacher, kita mampu mendidik dan mengajari orang lain tentang obat dan penggunaannya. Juga kita memberikan pendidikan, kemudian pelatihan kepada pasien, profesi kesehatan lainnya maupun masyarakat. Sebagai leader, kita mampu menjadi pemimpin dalam sistem kesehatan, di dalam fasilitas kesehatan untuk membuat keputusan dan berkomunikasi serta mengelola secara efektif sumber daya yang ada. Dan apoteker sebagai seorang leader harus memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta bisa memotivasi orang lain. Sebagai seorang leader ya, kita harus bisa memotivasi orang lain untuk mencapai visi dan misi tersebut. Oke, kita lanjut. Tadi 4 tambah 3, 7. Kita lanjut, ini 3-nya. Researcher, entrepreneur, agent of positive change. Mampu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait kefarmasian. Entrepreneur mampu menjadi seorang wirausahawan dalam bidang kefarmasian untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Walaupun teman-teman saya infokannya, tidak semua apoteker atau farmasis dia berusaha di bidang kefarmasian, tapi dia tetap seorang entrepreneur. Tidak semua apoteker menjalankan peran sebagai seorang eh, entrepreneur di bidang farmasi. Banyak sekali. Ada entrepreneur di bidang kue, ada entrepreneur di bidang istilahnya cat, ada entrepreneur di bidang besi, ada entrepreneur di bidang eh, pakaian, makanan dan lain-lain. Itu ya. Jadi eh, karena kemampuan kita dididik untuk menjadi seorang entrepreneur, jadi tidak harus di bidang obat lah kita berusaha. Oke, ini agen of change tadi sudah saya sampaikan. Dia mampu untuk menjadi seorang role model atau seorang panutan untuk berperan dalam advokasi dan promosi kesehatan. Itu ya. Itu peran-peran kita dari 10 yang terakhir sudah kita sampaikan, sudah kita bahas. Sekarang ini gambarannya. Kalau tadi dari sisi peran, sekarang dari sisi eh, siapa yang punya peran tersebut mulai dari 7, 9, dan 10. Ini teman-teman ya tadi. 7 star, 9 star, dan 10 star. Ini mulai dari caregiver. Sini 10 nih. Caregiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 7 star tadi hanya 7 ya dengan agent of change yang tersirat. Kemudian 9 star, 9 karena tidaknya 1 itu seorang researcher, dan 10 semuanya. Semuanya adalah ini salah nih. Mestinya nomor 9 itu agent of change. Jadi agent of change-nya yang tidak. Jadi kalau leader ini iya, kalau di 7 star. Sorry ya, ini ada sedikit kesalahan nanti saya ubah. Kemudian ada 9 star. Ini satu yang tidak yaitu seorang agent of change. Agent of change hanya muncul di 10 star. Sorry, ini bagian ini ada sedikit kesalahan nanti saya ubah ya. Jadi 7 star 7
1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dengan leader. Oke. Kemudian 9 star, 9 semua kecuali agent of change. 10 atau 10 star semua. Nah, ini ada yang salah, nanti saya perbaiki. Yang jelas 7 star eh, hanya sampai di leader. Leader ini termasuk iya. 9 star semua iya kecuali agent of change. Agent 10 star semua sampai agent of change. Ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini saya ingin sedikit mengenalkan apa itu WHO dan FIP yang sudah kita sebut di atas tadi sebagai pembawa, sebagai konseptor dari Star of Pharmacists. Jadi dalam hal ini kita sebagai seorang farmasis nantinya ada 3 organisasi kesehatan yang kita minimal dengar atau tahu ya. Mulai dari WHO, kemudian FIP, dan kalau yang lokal di Indonesia adalah IAI. WHO adalah Badan Kesehatan Dunia, PBB, ini global ya. Teman-teman pasti udah tahu, pernah mendengar. Jadi fokus utama dari WHO ini adalah terkait kesehatan masyarakat secara keseluruhan global atau seluruh dunia. Jadi global ini seluruh dunia ya teman-teman, tanpa terkecuali negara-negara di seluruh dunia. Apa fungsinya? WHO itu menetapkan standar dan pedoman praktik kesehatan, termasuk di dalamnya termasuk farmasi. Apalagi tugasnya yaitu membimbing negara-negara di seluruh dunia dalam mengembangkan sistem kesehatannya dan mengadvokasi kebijakan kesehatan dunia atau global. Jadi apa-apa yang sudah mereka putuskan, mereka advokasikan kepada negara-negara anggota atau negara-negara di seluruh dunia. Itulah mengapa banyak sekali keputusan-keputusan yang berdasarkan WHO misalnya. Menurut WHO, itu ya kenapa begitu? Ya karena WHO adalah eh, berperan sebagai pemberi peraturan atau pembuat peraturan terkait standar pedoman praktik kesehatan. Tidak hanya farmasi, semua titik kesehatan di kedokteran juga dicatut lah. Menurut WHO, angka TBC di seluruh dunia dan lain-lain begitu. Kemudian terkait kasus COVID kemarin, menurut WHO, tata cara penanganan COVID terbaru adalah ini. Nah, itulah perannya WHO dalam hal ini ya sebagai Badan Kesehatan Dunia. Dia berdiri tahun 48 dan sudah Perang Dunia, jadi dirasa perlu untuk memfasilitasi kebutuhan negara-negara di seluruh dunia terkait kesehatan, maka dibuatlah WHO. WHO ya. Itulah di negara mana WHO ini kemarin markasnya yaitu ada di Jenewa, di Swiss ya, kantor pusatnya di sana. Kemudian di samping ada WHO ada FIP ya. International Pharmaceutical Federation, yaitu federasi atau perkumpulan dari apoteker-apoteker di seluruh dunia. Apa bedanya global internasional? Global itu lebih luas dari internasional. Kalau internasional hanya menangkut 1 atau 2 atau lebih negara, kalau global seluruh dunia. Fokus utamanya terkait profesi farmasi di dunia. Apa fungsinya? Yaitu untuk mempromosikan praktik kefarmasian yang berkualitas dan etis, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan farmasian yang berkualitas, dan di samping itu untuk mengembangkan standar dan pedoman bagaimana praktik kefarmasian itu dibuat. Dan akhirnya inilah yang diadop oleh organisasi profesi di negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Jadi kita mengadop banyak dari FIP ini untuk aturan-aturan atau standar di negara kita. Kapan berdirinya? 1912 ya. Jadi sebelum WHO berdiri, FIP sudah berdiri di mana kantor pusatnya ada di Belanda di Den Haag. Jadi teman-teman sudah pasti ingat bahwa perkembangan kefarmasian itu sudah dimulai sejak tahun 1800-an sejak dipisah oleh Kaisar Frederick. Akhirnya ada perkumpulan farmasis internasional atau internasional itu ya. Kemudian ini yang FIP sifatnya internasional dari eh, negara-negara yang menjadi anggota. Jadi ada yang tidak menjadi anggota dan yang menjadi anggota ya di seluruh dunia. Kita ke Indonesia. Di Indonesia ada istilah Ikatan Apoteker Indonesia. Ini apa?
peran dan fungsinya, ini skalanya nasional ya teman-teman. Jadi dari FIP, ini dia berhubungan dengan IAI. Jadi FIP kalau ingin berhubungan terkait, kalau ada kepentingan terkait apoteker, maka FIP punya atau menghubungi IAI. Apa itu AI? Yaitu suatu organisasi profesi farmasis atau apoteker di Indonesia. Anggotanya siapa? Anggotanya hanya apoteker. Kalau sarjana farmasi atau yang lulus S1 di mana? Bukan di IAI. Kalau kemarin dia ada di PAVI, Persatuan Ahli Farmasi atau di TTK. Tapi sekarang sarjana farmasi juga terbaru ini di Undang-Undang Kesehatan terbaru tahun 2023, sarjana farmasi tidak masuk di anggota PAVI atau tenaga teknis kefarmasian, juga tidak masuk di IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia. Inilah yang sekarang masih dicarikan tempat atau mereka mungkin akan membuat organisasi profesi sendiri ya. Jadi kita hanya beranggotakan apoteker saja. Orang yang sudah lulus sarjana farmasi ditambah profesi. Apa tugasnya? Mengatur dan mengawasi praktik kefarmasian di Indonesia saja. Oke. Kemudian juga meningkatkan kompetensi apoteker Indonesia, mewakili kepentingan apoteker Indonesia di tingkat nasional maupun internasional kalau ada pertemuan dengan FIP maupun bisa saja di WHO. Tahun berapa berdiri? Tahun 52 di Jakarta, ya. Ini sekilas terkait organisasi-organisasi yang sudah kita sebutkan di atas dan yang berhubungan dengan kepentingan kita sebagai seorang farmasis atau apoteker. Oke, kita lanjut. Apa hubungan antara organisasi kesehatan tersebut? Tadi sudah disebutkan dan di peran masing-masing ya. Sedikit kita tekankan saja bahwa WHO menetapkan standar dan pedoman global untuk praktik kefarmasian dan juga untuk kedokteran dan untuk terkait organisasi kesehatan di seluruh dunia. Jadi kalau saya secara spesifik praktik kefarmasian juga diatur WHO yang kemudian diadaptasi oleh FIP dan IAI. Kalau FIP mengembangkan sumber daya dan program untuk mendukung apoteker di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, ini internasional sifatnya, ini global. Kemudian IAI mewakili kepentingan apoteker Indonesia di FIP dan bekerja untuk mengimplementasikan standar dan pedoman FIP tersebut di Indonesia. Ini lambang-lambangnya WHO, ini World Health Organization, ya. Kemudian ada juga ini ular, dalam hal ini ular ini merupakan lambangnya dari kedokteran bisa, kemudian dan farmasi juga ada ularnya, pokoknya terkait kesehatan ya. Ini tentunya masih ingat gambar saya waktu penjelasan Hygieia. Ada lambang ular dan tongkat ini, bisa dilihat kembali, jadi inilah lambang WHO, inilah lambang FIP teman-teman, kalau ada lambang begini inilah badan internasional dari farmasis, kemudian ini IAI di Indonesia. Lihat ya, familiarkan mata Anda karena akan menjadi seorang apoteker insyaallah nantinya. Jadi inilah yang berhubungan dengan organisasi kita dan kita sebagai seorang farmasis. Oke, kita lanjut. Oke, udah sampai di pustaka. Ini yang saya ambil ya. Kemudian terima kasih, cukup materi kita hari ini, insyaallah bermanfaat dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, sampaikan di classroom ataupun di grup boleh, sesuai dengan, format yang sudah kita sepakati, yaitu sebutkan nama dan jenis pertanyaannya ya. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.